Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-Fadhil Al-Mukarram Syaikhi wa Murabbi Ruhi Kiai Haji Taifur Mawardi, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat. Al-Mukarram Al-Fadhil Kiai Haji Mustafa Badri, Kiai Haji Fahim Maftuh Said, Kiai Haji Sa'dan Said, Kiai Haji Zulfan, dan seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Munawwariyah, seluruh para panitia, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh-solehah. Di antara kita, sedulur-sedulur kita yang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Kita semuanya yang hadir, penyakit zahir, penyakit batin disingkirkan oleh Allah. Rizki kita lancar, halal barokah. Cita-cita kita semua disukseskan oleh Allah. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Kita pulang dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Barokah haul seorang wali min auliyaillah, seorang mujahid, seorang pejuang, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Maftuh Said. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah wau sampun kathah direng saking Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Taifur Mawardi, kula namung nambahi mawon nggih. Kula hanya ingin mengingatkan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Maftuh Said menjadi seorang ulama, menjadi seorang hafidhul Quran, menjadi pengasuh pondok pesantren, itu adalah karena perhatian orang tua. Perhatian orang tua. Sebab saya kenal betul dengan keluarga Kiai Haji Said siapa? Said Abdul Mu'in. Alhamdulillah saya kenal dengan anak-anaknya, cucu-cucunya. Kiai Said itu, Kiai Haji Said itu sangat-sangat perhatian kepada anak-anaknya. Makanya kita lihat anak cucu beliau sukses semuanya. Mudah-mudahan anak cucu kita sukses. Pengin napa mboten anak cucu kita sukses? Menawi kepengin, monggo kita sebagai orang tua harus terus selalu memperhatikan. Bahkan
Justru harus fokus pemikiran kita adalah tentang bagaimana anak-anak kita ke depan. Anak itu, para hadirin, punya peranan yang sangat amat penting dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang sering berbicara orang tua punya peranan penting terhadap anak-anak. Justru sekarang saya bicara kebalikan. Anak punya peranan penting dalam kehidupan orang tua. Iya. Jenengan pengin urip kados nopo niku tergantung bagaimana jenengan membentuk anak-anak jenengan. Saya teringat satu hadis. Hadis ini bukan sekedar hadis sahih, tapi hadis mutawatir. Sebab hadis niki ingkang riwayataken kathah. Ingkang riwayataken kathah. Nggih. Para jamaah, intinya begini. Mudah-mudahan termasuk kita semua, amin. Ada orang tua, bapak ibu, seorang yang soleh, solehah, begitu hebat perhatian kepada anak. Begitu hebat perhatian kepada anak. Ketika dua orang niki wafat, husnul khotimah. Husnul khotimah. Allah maj'alna minhum. Mudah-mudahan termasuk kita semua bisa mendapatkan husnul khotimah. Ketika kedua orang tua ini wafat dalam keadaan husnul khotimah, ditempatkan oleh Allah dalam Raudhatul Jannah, taman surga. Maaf para jamaah, kita menawi membayangkan, mirengaken kata-kata taman, bayangannya nopo? Indah nopo boten? Taman, indah nopo boten? Indah. Apalagi taman surga. Maaf sih, maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita niki hidup capek nopo mboten? Capek bahasa Malangnya nopo? Kesel. Sami. Kesel nopo mboten? Payah. Mboten sing wani ngacung urip mboten kesel. Innal hayata mamlu'atun bil mata'ib. Urip niku isine nopo? Kesel. Urip isine nopo? Kesel. Mirengaken pengajian Mbah Taifur asik napa mboten? Kula nerusaken kados niki, kula bicara jenengan mirengaken enak napa mboten? Tapi suwe-suwe kesel. Napa malih kula sing ngomong? Nggih mboten? Innal hayata mamlu'atun bil mata'ib. Ini kata-kata ini saya dapat dari kitab namanya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah, menerangkan satu hadis tentang bagaimana memperhatikan kehidupan di alam dunia. Akhirat kita ditentukan dari dunia kita. Akhirat kita ditentukan dari dunia kita. Loh, hidup sudah capek, ndak husnul khotimah, rugi napa mboten? Hidup sudah capek, mboten kuburanipun mboten dados Raudhatul Jannah, rugi napa mboten? Lah menentukan husnul khotimah niku kapan? Saniki. Langkah-langkah kita saniki akan menentukan bagaimana nanti akhir hidup kita supaya kita hidup husnul khotimah. Langkah-langkah kita saniki dalam menjalani hidup akan menentukan kuburan kita, apa raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niron. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kuburan kita raudhatul jannah sedanten. Daftar napa mboten? Daftar raudhatul jannah napa mboten? Daftare kapan? Saniki. Saniki. Iya. Begini para hadirin. Ngaji terus kesel, ibadah terus kesel, kerja terus kesel. Maaf. Niki kulo bicara Allah mireng, Allah ningali. Wonten tiyang dateng kulo lagi kesel. Saya ngomong, mungkin jenengan forsir kakek kerja. Tiangnya ngomong, malah kulo lagi nganggur. Ternyata nganggur ya kesel. Coba mungkin kali wangsul digoleti sing mboten kesel nopo. Maksudku lo mengingatkan kados iki, monggo
Upayakan semaksimal mungkin. Hidup isinya capek supaya anak kita wujud menjadi anak yang soleh dan soleha. Para jamaah, kados niki wau sampun diterangaken tentang bagaimana fungsi dan peranan pesantren mewujudkan satu ketakwaan, meningkatkan satu keimanan. Wau sampun disampaikan oleh Mbah Kiai Haji Taifur. Begini para hadirin, ketika orang tua itu meninggal, dua orang tua itu meninggal, ditempatkan oleh Allah di Raudhatul Jannah. Maaf, niki kula ngangge maknane mawon nggih. Orang tua niku dipanggil oleh Allah. Bapak, Ibu, jenengan berdua surganya akan ditingkatkan. Di surga yang lebih tinggi, di surga yang lebih indah, di surga yang lebih nyaman, di surga yang lebih merdu. Kedua orang tua ini mengatakan, ya Allah, di sini saja saya nikmatnya tidak bisa dibayangkan. Belum pernah selama hidup di dunia merasakan nikmat seperti ini ya Allah. Kemudian kedua orang tua itu bertanya sama Allah, ya Allah, kula badhe dipindah di tempat ingkang langkung sae, langkung merdu, langkung nikmat, langkung nyaman. Saya mau saja ya Allah. Tapi saya mau tanya, kata kedua orang tua ini, bimanil tuhada. Bimanil tuhada. Ini kalimat yang muncul dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan ini. Sebabnya apa ya Allah? Saya di Raudhatul Jannah sudah begitu nikmat. Saya di Raudhatul Jannah sudah begitu indah, nyaman. Kok kula berdua badhe dipindah di tempat yang lebih indah, tempat yang lebih nyaman, tempat yang lebih sempurna. Nopo sebabnya ya Allah? Direngakan Bapak Ibu, apa jawab Allah ketika kedua orang tua ini mengatakan bimanil tuhada? Allah mengatakan bistighfari wa du'ai waladika laka. Allah sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jawabannya Allah bukan karena jenengan orang soleh-soleha, karena jenengan ibadahnya hebat, karena jenengan amalnya luar biasa. Tapi Allah jawabannya bistighfari wa du'ai waladika laka. Sebab kata Allah, Anda berdua orang tua yang sukses, orang tua yang peduli. Lihat anak Anda berdua ditinggal di dunia sedang ngaji, sedang ibadah, sedang istighfar lan mendoakan jenengan berdua. Maaf para hadirin, berarti kedua orang tua ditingkatkan surganya karena apa? Karena apa? Ayo semangat, karena apa? Anak. Tapi anak yang bisa membahagiakan orang tua, kita balik lagi, karena perjuangan orang tua. Karena perjuangan orang tua. Saya dengar dari guru saya, para hadirin. Beliau mengatakan ini, mungkin ini satu athar ya. Jadi sebaliknya tadi, orang tua teledor terhadap anak. Orang tuanya sih sholat, bapaknya sholat, ibunya sholat, tapi anaknya tidak pernah diarahkan sholat, diarahkan ngaji. Kedua orang tua ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena ibadah, karena rajin ya melakukan perbuatan yang baik, tapi meninggalkan anak-anak yang Allah tidak mengenal Allah. Ketika nanti hari kiamat, ini yang cerita namanya Habib Ali Aidit. Habib Ali Aidit itu kalau ngajar kita 2 jam tanpa kitab. Tanpa kitab. Subhanallah. Ini beliau menceritakan ketika orang tua yang sedang menikmati hasil ibadahnya, orang tua yang sedang menikmati hasil amaliyahnya selama di alam dunia, berada di surga, anak-anaknya mati, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad.
dimasukkan ke dalam neraka anak-anaknya. Anak-anaknya ingat orang tua. Kalau aku anak disiksanya separah ini, sepanas ini, bagaimana orang tuaku? Mungkin lebih dahsyat siksaannya. Iya, dicari. Ternyata orang tuanya tidak ada di neraka. Ada info orang tuanya di surga. Ini anak-anaknya protes sama Allah. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti hari kiamat kita diprotes oleh anak-anak kita di hadapan Allah, kita akan ngomong apa? Shallu ala Nabi Muhammad. Ini anak-anak menghadap Allah karena payahnya menghadapi siksaan saking Gusti Allah. Iya, mengatakan, ya Allah, orang tuaku tidak berhak untuk di surga. Khudh haqqana min abina fa innahum la yurabbina. Ya Allah, tuntutlah orang tuaku. Mereka tidak pernah membimbing kita. Iya, Allah mengatakan kamu semuanya disiksa di neraka karena perbuatanmu tidak ada ibadah, perbuatannya selalu melanggar, melakukan maksiat. Iya. Anak-anaknya protes, ya Allah, aku tidak mengenalmu ya Allah karena aku tidak dikenalkan oleh orang tua. Aku tidak baca Quran, tidak bisa baca Quran ya Allah karena orang tuaku tidak pernah mengantar kita ke tempat Al-Quran. Allah dituntut oleh anak-anaknya di akhirat. Khudh haqqana min abina fa innahum la yurabbina. Ya Allah, tuntutlah orang tua kita. Mereka tidak pernah. Ini tanganku menjadi saksi ya Allah. Tanganku tidak pernah digandeng menuju pesantren. Tanganku tidak pernah digandeng menuju pendidikan Al-Quran. Akhirnya orang tua yang di surga terpaksa diturunkan bersama-sama anaknya masuk neraka. Ngeri apa ngeri? Ngeri. Para hadirin, ngomong pendidikan, ngomong ilmu, ini beneran di hadapan guru saya. Yang saya baca itu, dulu Allah menurunkan kitab Zabur pada Nabi Dawud alaihi salam. Di dalam kitab Zabur Allah tidak bicara ilmu. Allah menurunkan kitab Taurat pada Nabi Musa alaihi salam. Allah tidak berbicara masalah ilmu. Allah menurunkan kitab Injil, datang Nabi Isa alaihi salam. Allah tidak pernah bicara tentang ilmu. Tapi ketika Allah menurunkan Al-Quran, malah ayatnya yang pertama kaitannya dengan ilmu. Iqra, bacalah. Pakar-pakar tafsir mengatakan Allah bicara tentang ilmu dalam Al-Quran dengan berbagai sighotnya. Allah bicara tentang ilmu dalam Al-Quran 114 kali. 114 kali Allah bicara tentang ilmu. Iya. Dan Rasulullah pernah menyatakan, bu'ithu mu'alliman, aku diutus oleh Allah untuk menjadi seorang pendidik, seorang pengajar. Sallu ala Nabi Muhammad. Maaf, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, di samping kita perhatian mendidik anak-anak kita, kita juga rajin menghadiri majelis taklim. Menghadiri majelis taklim. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sekarang ada pendaftaran calon penduduk surga, mau daftar apa enggak? Pendaftaran calon penduduk surga. Sekarang lagi banyak calon-calon. Mbah Taifur aja tadi bicara tentang DPR. Nggih. Sekarang lagi musim calon para hadirin. Kita jangan kalah. Ayo rame-rame kita mencalonkan diri sebagai calon penduduk surga. Kalau saya mengatakan bahwa orang yang menghadiri majelis taklim adalah mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon penduduk surga. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sekali lagi, orang yang hadir majelis taklim berarti orang yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon penduduk surga. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Kanjeng Nabi mengatakan, ya, man salaka thoriqon, insyaallah jenengan apal, amin. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Orang yang keluar dari rumah melakukan satu perjalanan di satu jalan menuju majelis taklim, menuju majelis ilmu, akan dimudahkan jalan menuju surga. Akan dimudahkan jalan menuju surga. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Coba, ini suara saya jelas apa enggak? Jelas. Coba dengarkan. Rasulullah mengatakan orang yang keluar dari rumah jalan di satu jalan menuju tempat ilmu, menuju majelis taklim, akan dimudahkan jalan menuju surga. Paham? Paham? Kalau bapak-bapak ada yang tanya, Pak, jalan menuju surga mana? Jawabannya apa? Ini bisanya tidak ada suara gimana ini? Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi paham enggak? Rasulullah mengatakan orang yang keluar dari rumah jalan di satu jalan menuju majelis dimudahkan jalan menuju surga. Jelas? Kalau ada orang tanya sama kita, jalan menuju surga mana? Jawabannya apa? Majelis taklim. Orangnya tanya lagi, ada lainnya? Ada apa enggak? Enggak ada. Tidak ada lainnya. Satu-satunya jalan menuju surga adalah dengan ilmu, dengan hadir majelis. Ada jalan lain apa enggak? Tidak ada. Bapak-bapak mengatakan tidak ada, tapi di hati kecilnya ngomong, lah sholat saya sih gimana? Yakin apa enggak? Sholatnya jenengan akan giring jenengan masuk surga. Jenengan yakin apa enggak? Jawabannya insya Allah kan tidak yakin. Insya Allah. Berarti tidak yakin. Yakin tidak puasa kita akan gandeng kita menuju surga? Yakin apa enggak? Dari mana taunya yakin? Nih dengarkan. Iya. Saya ngomong gini juga harus diterangkan, nanti salah paham, nanti udah sholat semuanya ngaji. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholat kita akan bisa ngiring kita menuju surga. Puasa kita akan bisa ngiring kita menuju surga. Haji kita dan seluruh ibadah kita akan bisa menggiring kita menuju surga. Apabila semua didasari dengan ilmu. Didasari dengan apa? Ilmu. Ini dengarkan. Ini hadisnya paling sahih, Bukhari. Hadis Bukhari ini. Ya. Di zaman Rasulullah para hadirin. Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Rasulullah masuk masjid. Sahabat sudah kumpul, jamaah dilaksanakan. Selesai sholat jamaah, ada seorang sahabat datang. Sholat sudah ketinggalan, dia sholat sendirian. Rasulullah melihat, maaf, sholat duhur berapa rakaat? 4. Rasulullah lihat sholat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Selesai sholat, yataqarrab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kepengen kalau disebut nama Rasulullah jenengan goncang. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu ya, biar malaikat jadi ikut memantau kita. Orang itu mendekat kepada Rasulullah, salaman. Ketika orang itu berjabatan tangan, sekali lagi ini hadisnya Bukhari. Rasulullah jabatan tangan, orang itu jabatan tangan dengan Rasulullah. Rasulullah ngatakan sama orang ini, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ini kata-kata Rasul. Pak,
ulangi lagi sholatmu. Tadi sholatmu belum beres. Rasulullah lihat loh, sholat duhur 4 rakaat. Rasulullah lihat 4 rakaat. Tapi ketika jabatan tangan dengan Rasulullah, Rasulullah mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatnya. Subhanallah. Karena yang perintah Rasulullah, langsung Allahu Akbar, 4 rakaat lagi. Jadi berapa rakaat? 8. Selesai salam yang kedua kali, mendekat pada Rasulullah, Rasulullah ngomong lagi, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi sholatnya. Belum beres, langsung Allahu Akbar, 4 rakaat lagi. Berarti berapa rakaat? 12. Yang ketiga kalinya selesai, mendekat Rasulullah, Rasulullah ngomong lagi, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Yang keempat kalinya orangnya mengatakan, ya Rasulullah, innani la uslihus sholata illa hakata. Ya Rasulullah, kula mboten saged salat kecuali kados ingkang jenengan ningali. Menawi kula wonten salah ya Rasulullah, fa'allimni, kula diajari, aja kengken perintah bolak-balik terus. Para ulama mengatakan, untung bertanya. Kalau udah bertanya suruh bolak-balik sampai asar. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Nih, dengarkan di depan Rasulullah ada orang sholatnya salah gara-gara ndak ngaji. Apa kata Rasulullah? Aku amati sholatmu tadi sudah beres, hanya ada satu. Apa sih ya Rasulullah? Kamu ketika sujud ruku hanya nutul. Ngerti nutul? Allahu Akbar tul, Allahu Akbar tul, Allahu Akbar tul. Tidak ada tuma. Maaf, kira-kira jenengan teng mall kepanggih tumak ninah napa boten? Teng pasar kepanggih tumak ninah napa boten? Kepanggih tumak ninah teng pundi? Ini di hadapan Rasulullah, apalagi zaman sekarang orang udah ngaji bagaimana? Tadi saya ngomong, jenengan yakin boten sholatin jenengan bisa ngarahkan jenengan teng surga? Jawabannya hanya satu yang jawab, insya Allah. Sekarang kita yakinkan dengan kita didasari sholat. Didasari apa? Sholat. Allah. Saya dengar dari guru saya juga tadi, Habib Ali. Begini, dulu mungkin hampir 1000 tahun atau lebih dari 1000 tahun. Ada seorang ulama besar namanya Imam Junaid. Namanya siapa? Imam Junaid. Masyhur Imam Junaid. Ya. Ini saya ingin memantapkan loh, bahwa ibadah kita kalau tidak didasari ilmu tidak ada manfaatnya, tidak bisa merubah. Guru saya, guru beliau Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimallahu rahmatal abror. Mudah-mudahan beliau mendengarkan apa yang kita sampaikan dari beliau, ya. Beliau dalam berbagai kitabnya, terutama Dzikroyat wal Munasabat, beliau mengatakan sebetulnya ibadah itu lahu qasdun wahid, punya tujuan yang sama. Direngaken Bapak Ibu, ini penting. Allah butuh ibadah kita apa enggak? Allah butuh ibadah kita apa enggak? Tapi kenapa Allah perintah kita ibadah? Jawabannya kata beliau adalah karena dengan manusia melakukan ibadah, manusia hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Dengan manusia ibadah, manusia hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Berubah ini penting para hadirin. Ya, maaf jangan dikait-kaitkan nanti 2024, jangan dikaitkan. Ya, yang penting bahwa perubahan itu harus. Manusia tidak berubah, hidupnya tertinggal. Naudzubillah min dzalik. Nanti kepanjangan kalau saya nyebutkan ayatnya satu-satu, ya, seperti sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi seluruh ibadah harus merubah diri kita. Kulo kepengin loh jenengan bertanya sama diri kita masing-masing. Saya tiap hari sholat 5 waktu, sudah berubah enggak hidup saya? Saya tiap tahun puasa, sudah berubah enggak? Dengan kita puasa, saya melakukan ibadah, bagaimana perubahan hidup kita?
Harus coba, ini saya ingin memantapkan, tanpa ilmu ibadah akan sia-sia. Sallu ala Nabi Muhammad. Begini para hadirin, Imam Junaid itu lahir dari seorang wanita yang hafidhatul Quran. Imam Junaid adalah lahir ayahnya seorang ulama besar. Jadi Imam Junaid telinganya pertama kali mendengar Al-Quran. Otaknya mulai sadar mendengar ilmu. Imam Junaid menjadi seorang pemuda yang otaknya penuh dengan ilmu, dadanya penuh dengan iman. Mudah-mudahan pemuda kita semuanya, amin. Berjalan kehidupan Imam Junaid luar biasa, ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Maaf, saya cerita ini karena kita cerita di kalangan ahli sunnah wal jamaah, di kalangan kaum nahdiyin yang percaya dengan karomah. Betul apa enggak? Imam Junaid diberi satu karomah oleh Allah. Dari hebatnya pendekatan diri datang Gusti Allah. Di antara karomahnya Imam Junaid yang diberikan oleh Allah, Imam Junaid sewaktu-waktu bisa ningali setan. Imam Junaid sewaktu-waktu bisa melihat setan. Iya, bisa melihat setan. Satu saat Imam Junaid masuk di masjid yang besar. Ya mungkin bukan waktunya sholat ya, masjid besar. Masuk masjid hanya ada 2 orang. Wonten pinten tiang kalih. Satu lagi sholat, satu lagi tidur. Satu lagi sholat, satu lagi apa? Tidur. Iya. Yang menjadi aneh bagi Imam Junaid, masjidnya isinya orang 2, tapi setannya banyak. Setannya banyak. Supaya jenengan ngerti juga, ternyata di masjid ada setan juga. Harus hati-hati. Ya, di masjid ada setan. Makanya orang sebetulnya masuk masjid itu ada adab, ada akhlak. Itu kembali kepada ilmu para hadirin. Orang-orang dulu kayak Imam Junaid kalau mau masuk masjid itu gemeter. Kenapa Imam Junaid jenengan masuk masjid gemeter? Akan masuk rumah Allah. Bayangkan kalau kita masuk rumahnya presiden, bayangkan kalau kita masuk rumahnya gubernur. Ini masuk rumahnya Allah. Ya. Ketika Imam Junaid ningali setan banyak, orangnya hanya berapa tadi? Satu lagi sholat, satu lagi tidur. Yang aneh dilihat oleh Imam Junaid, yang aneh, orang yang sholat diketawai oleh setan. Orang sholat diketawai oleh setan. Yang tidur dikipasi. Yang sholat diketawai setan, yang tidur dikipasi. Terjadi komunikasi antara Imam Junaid dengan setan. Imam Junaid tanya, setan, kamu kan tugasnya goda orang ibadah. Kok ini orang ibadah ndak digoda, malah diketawai. Nih, suara saya jelas apa enggak? Imam Junaid ngomong sama setan, kamu kan tugasnya goda orang ibadah. Ini kok orang ibadah sholat ndak digoda, malah kamu ketawai. Dengarkan jawaban setan. Ini informasi penting dari setan. Ini informasi penting dari setan. Apa kata setan? Imam Junaid, buat apa aku goda orang ini yang sholat? Cukup aku ketawai, kata setan. Kenapa sih, kata Imam Junaid? Kata setan, orang ini sholatnya dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum salah semua. Salah semua karena ndak mau ngaji. Kalau dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum salah semua, perlu digoda apa enggak? Terus diketawai sama setan. Maaf, model sholat yang diketawai oleh setan kira-kira bisa menggiring ke surga apa enggak? Ini yang kita khawatirkan para hadirin. Jangan pisah dari majelis taklim, jangan pisah dari ulama, jangan pisah dari kiai, jangan pisah dari tempat-tempat ilmu. Hidup kita akan selamat dunia akhirat.
Imam Junaid tanya lagi, oh ya baik, ini yang lagi tidur kok dikipasi? Dengarkan juga ini informasi penting dari setan ini ya. Setan ngomong, Imam Junaid, yang tidur ini ustadz. Yang tidur siapa? Ustadz. Kenapa dikipasi? Supaya ustadznya tidurnya nyenyak, jangan bangun. Kalau bangun nanti benerkan orang yang sholatnya salah. Jadi biar ustadznya apa? Lali, ustadznya nyenyak. Iya. Maaf, insya Allah di sini banyak ustadz. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma. Begini para jamaah, hati-hati kalau ada ustadz ngantukan, hati-hati, takutnya dikipasi setan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Jadi ilmu itu kedudukannya dalam Islam peringkat yang paling atas. Peringkat yang paling atas. Ilmu kedudukannya di dalam Islam peringkat yang paling atas. Iya, makanya orang yang dekat dengan majelis ilmu itu tandanya orang yang akan selamat dunia akhirat. Saya tadi mengatakan bahwa orang yang hadir ke majelis ilmu berarti mendaftarkan dirinya untuk sebagai calon penduduk surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Begini para hadirin, saya kadang-kadang diminta untuk menyampaikan pencerahan agama di beberapa universitas di Brebes dan Tegal. Yang ngaji bukan mahasiswa, yang ngaji dosen-dosen. Iya, ada salah satu dosen yang tanya, seberapa sahihnya sih hadis yang menerangkan kalau namanya Nabi Muhammad disebut supaya kita gemuruh membaca apa? Membaca apa? Sholawat. Seberapa sahihnya? Saya mengatakan kalau sekarang saya jawab butuh waktu, tapi nanti pada pertemuan bulan depan saya akan membawakan banyak hadis-hadis sahih tentang ini para hadirin. Di antaranya satu saat Rasulullah pernah naik mimbar, tidak seperti biasa. Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Yang doa malaikat Jibril, yang ngamini kanjeng Nabi. Kira-kira hadisnya bagaimana? Luar biasa. Tapi saya melihat satu hadis. Maaf tadi ngomong kalau ada pendaftaran calon penduduk surga, siap daftar. Sekarang ada pendaftaran manusia calon-calon yang ketemu Rasulullah hari kiamat. Daftar apa enggak? Ini pernyataan Rasulullah langsung. Al-Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan. Niki kula menyampaikan niki supaya jenengan menawi mirengaken namane Kanjeng Nabi semangat nggih. Sholawat nggih. Salah satu istri Kanjeng Nabi namanya Siti Aisyah. Namanya sinten? Siti Aisyah itu paling istrinya Nabi yang paling muda. Satu malam Siti Aisyah menata pakaiannya Rasulullah. Ketika Siti Aisyah menata pakaiannya Rasulullah, ternyata pakaian Kanjeng Nabi ingkang badhe dinggem benjing wonten lobang. Pakaian Rasulullah yang akan dipakai besok ada lobang. Iya. Siti Aisyah, ini malam loh. Ini malam zamannya Rasulullah, bukan seperti malam di Bulu Lawang sekarang ya. Beda. Kalau di Bulu Lawang malam terangnya luar biasa. Subhanallah. Siti Aisyah apa sedih tapi senang. Alhamdulillah, untungnya kelihatan. Siti Aisyah ambil benang sama jarum. Mau apa? Jahit baju yang lubang akan dipakai Rasulullah besok. Lampunya pakai apa? Lampu minyak. Kalau orang Brebes dulu namanya ceplik. Kalau sini apa? Sama. Jenengan menangi zaman ceplik lho apa boten? Sebagian mungkin ceplik nganggene minyak. Siti Aisyah jahit nambal pakaiannya Kanjeng Nabi.
Penerangan yang ngagene ceplike kiyep, minyaknya hampir habis. Nyata para hadirin. Baru dijahit separoh, cepliknya mati. Allah, bingung Siti Aisyah. Untungnya lagi terang bulan. Siti Aisyah keluar ke halaman, meneruskan jahitnya. Lampunya pakai apa? Pancaran rembulan. Iya, pancaran rembulan. Siti Aisyah mata muda, jadi walaupun jahitnya pakai pancaran rembulan, ya bisa. Ketika diteruskan jahitnya, lampunya pakai sinar rembulan, belum selesai jarumnya jatuh. Jarumnya jatuh. Siti Aisyah ngerayangi di mana letak jarum yang jatuh. Digerayangi, tidak ketemu. Ternyata pancaran cahaya rembulan tidak mampu menyorot di mana letaknya jarum yang jatuh. Siti Aisyah melamun, ya Allah, seandainya ini jarum tidak ketemu, berarti Rasulullah besok pakai pakaian yang ada lubangnya. Lagi merenung begitu, tiba-tiba jarum yang dari tadi digerayangin tidak ketemu, jarumnya mengkilap. Jarum mengkilap, diambil oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah melihat ke atas, apa rembulan tambah padang. Nyatanya bulan tetap, tapi ada sinar yang mampu menyorot di mana letak jarum. Sinar apa ini? Ketika Siti Aisyah noleh ke belakang, dataunya Rasulullah datang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah datang, pancaran cahaya Rasulullah bisa menyorot jarum yang digerayangin tidak ketemu. Bulan tidak mampu menyorot, tapi pancaran cahaya Rasulullah bisa menyorot. Siti Aisyah memuji Kanjeng Nabi. Ma'adwa'aka ya Rasulullah. Begitu hebat pancaran cahayamu ya Rasulullah. Biasanya tiang dipuji seneng napa boten? Seneng napa boten? Seneng. Ini Rasulullah dipuji, hebat Kanjeng Nabi, pancaran cahayamu. Jarum dari tadi digerayangin tidak bisa ketemu, bulan tidak mampu menyorot, tapi jenengan datang, pancaran cahayamu menjadikan jarum mengkilap. Ketika Kanjeng Nabi dipuji, apa jawaban Rasulullah? Ini penting sekali para hadirin, dan ajarkan kepada keluarga kita, ajarkan kepada anak-anak kita. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Aisyah, kamu lihat wajahku, bagaimana pancaran cahayaku. Cilaka, sengsara, rugi orang yang nanti hari kiamat tidak melihat aku. Allah, rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melihat. Mau daftar melihat Rasulullah di hari kiamat, mau daftar apa enggak? Iya. Kata Rasulullah, cilaka, rugi, sengsara orang yang hari kiamat tidak melihat aku. Siti Aisyah berteriak, manhum ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang hari kiamat tidak akan melihat wajahmu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, orang yang ketika hidup di alam dunia namaku disebut tidak mau membaca sholawat. Namaku disebut tidak mau membaca sholawat. Itu orang yang tidak akan melihat wajah Rasulullah hari kiamat. Kita pengennya yang lihat apa enggak? Makanya kalau nama Rasulullah disebut, kita harus semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kira itu saja ya, tapi al-afu Kiai, saya belum izin tadi sama Sahabil Bait, tapi insya Allah diizini. Saya hari ini ingin memberi hadiah sama jenengan semuanya. Mau? Mudah-mudahan hadiah ini memang yang diharapkan oleh Rasulullah. Apalagi sekarang ini umat Islam lagi mengeluh masalah ekonomi ya Pak. Betul apa enggak? Apa di Bulu Lawang enggak? Sama. Makanya saya mau ngasih doa dari Rasulullah, namanya doa anti miskin.
doa anti melarat. Rasulullah tidak menamai doa ini namanya doa anti melarat, tidak. Saya sendiri yang ngomong, ini doa ini pantasnya dinamai doa anti melarat. Sahabat Ali pernah mengatakan, seandainya miskin, melarat itu bentuknya seperti manusia, akan aku bunuh, kata sahabat Ali. Seandainya kemiskinan, melarat itu bentuknya seperti manusia, akan aku bunuh. Saya kepengin semuanya umatnya Kanjeng Nabi barokah semua, amin. Kira-kira jenengan kalau ditawari cukup, rizkinya pengen cukup apa sugih? Cukup nopo kaya? Pinter berarti jenengan. Kalau cukup mesti kaya, kalau kaya belum tentu cukup. Saya kepengin seluruh umatnya Nabi Muhammad hidupnya cukup, amin. Sebab ada juga Rasulullah mengatakan, kadal fakru an yakuna kufra. Hampir kemiskinan akan menyeret kepada kekafiran. Berapa banyak orang yang menjual agamanya karena miskin. Begini, tapi doa anti melaratnya ada ada riwayatnya. Ini kitab yang sering disebut oleh guru kita, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abror. Namanya Nawadirul Usul lil Imam Al-Hakim At-Turmudi. Al-Imam Al-Hakim At-Turmudi meriwayatkan satu hadis. Satu saat pirengaken leres-leres nggih. Riwayatnya pirengaken, mungkin jenengan supaya bisa cerita kali keluarga, bisa cerita kali lingkungan. Niki sangat penting. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim Al-Hakim At-Turmudi. Ya. Dalam kitabnya, kitab hadisnya Nawadirul Usul yang direkomendasikan oleh guru kita Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Satu saat Kanjeng Nabi kedatangan tamu. Kanjeng Nabi kedatangan apa? Tamu. Tamunya namanya sahabat Abu Dzarrin. Sahabat Abu Dzarrin. Iya. Ketika Rasulullah lagi berbincang-bincang dengan sahabat Abu Dzar, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril melihat Rasulullah, malaikat Jibril melihat sahabat Abu Dzarrin, Rasulullah melihat malaikat Jibril, tapi sahabat Abu Dzarrin tidak melihat malaikat Jibril karena manusia biasa. Rasulullah ngerti bahwa kedatangan malaikat Jibril, sahabat Abu Dzar tidak ngerti. Maka Rasulullah ingin memperkenalkan malaikat Jibril supaya kenal kali sahabat Abu Dzarrin. Rasulullah mengatakan, "Ata'rifuna Abu Dzar ya Jibril?" Jibril, jenengan empun kenal kali sahabatku niki Abu Dzar? Jawabannya mengejutkan. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, anna Abu Dzar hadza a'rafu fis sama minhu fil ard." Sahabatmu niki Abu Dzar, Kanjeng Nabi, lebih dikenal di langit. Malaikat triliunan di langit kenal, di bumi paling yang kenal 1 RT 2 RT. Ini sahabat Abu Dzar termasuk majhulun fil ardi ma'rufun fis sama, yang tidak begitu dikenal di bumi tapi dikenal di mana? Langit. Orang dikenal oleh malaikat selangit. Istimewa apa boten? Istimewa. Daftarkan diri kita. Nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah terkejut. Limada ya Jibril? Sebabnya apa malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan lahu doa. Dia punya doa. Rasulullah tanya, alaka doa unja Abu Dzar? Naam Kanjeng Nabi. Doanya satu tapi isinya 10 kalimat. Doanya satu tapi isinya 10 kalimat. Hakikatnya dari jenengan Kanjeng Nabi kulo padu-padu. Kanjeng Nabi mengatakan, coba dibaca. Ketika dibaca, Kanjeng Nabi kepingin umatnya baca doa ini semua. Ya, nanti saya baca doanya. Ini keterangannya dulu. Orang yang selalu baca doa ini, usahakan malah setiap selesai sholat. Orang yang baca doa ini imannya tambah kuat. Imannya tambah. Saniki goncangan iman kathah napa boten? Kathah.
Ini doa ini pantas kalau Rasulullah kepengin umatnya baca doa ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang baca doa ini setiap habis sholat diusahakan hatinya khusyuk. Hatinya apa? Khusyuk. Maaf jujur mawon, jenengan menawi sholat kata khusyune nopo kadang gelam jare. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti penyakitan niki. Mudah-mudahan niki obatnya datang. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang baca doa ini terutama setiap habis sholat ilmunya manfaat. Orang yang baca doa ini terhindar dari berbagai musibah. Ngomong musibah ngeri napa mboten? Ngeri. Orang yang baca doa ini tangannya di atas. Kalau tangan di atas memberi apa minta? Kalau memberi berarti mampu apa miskin? Ini dari sini saya mengatakan ini doa anti miskin. Orang yang baca doa ini tangannya tidak begini, tapi tangannya begini. Mudah-mudahan termasuk kita, amin. Ketika Rasulullah lagi menerangkan doa ini, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, al jannatu mushtaqatun ilaih. Surga rindu kepada orang yang baca doa ini. Doanya satu isinya 10. Saya mau baca, coba dihitung. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa as'aluka qalban khashi'a wa as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka yaqinan shadiqa wa as'aluka dinan qayyima wa as'aluka al-afiyah min kulli baliyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra alal afiyah wa as'aluka al-ghina anin nas. 10. Kira-kira kula baca ping dikon jenengan apal mboten? Mboten apal. Kakek mangan terasi sih. Angger wonten tulisane bisa baca nggih? Allah Maha tahu. Mudah-mudahan Allah menyaksikan kula cinta kali jenengan sedanten. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku paling cinta kali umate. Nggih. Kula sengaja mbekta saking griya doane. 7.000 lembar saya bawa. Ayo cepetan baginya, cepetan. Ini ada yang bagi, cepetan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa bal. Cepat baginya. Semangat baca. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada. Yang bagi yang cepat. Habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muq'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Para jamaah, Kanjeng Nabi niku paling cinta datang umate. Mila menika menawi wonten umat kok cinta sesama umat bakal dicintai dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula mbagi niki menjadikan kula dicintai dening Kanjeng Nabi. Lan jenengan monggo difotokopi malih bagikan nggih. Coba kula badhe baca jenengan pirengaken. Menawi kula baca jenengan mireng, menawi kula berhenti jenengan sing baca. Siap? Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inni as'aluka imanan daima
imanan daiman wa as'aluka qalban khashi'a wa as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka yaqinan sadiqa wa as'aluka dinan qayyima wa as'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra alal afiyah wa as'aluka al-ghina anin nas. Niki menawi detung as'alukane sedoso, menawi jenengan badhe istiqomahken bacane ba'da shalah, jenengan salat jamaah nderek zikir kali imame, ngamini doa imam, selesai kali imam terus baca doa niki. Niki sedanten kula ijazahi diterima nggih. Lan kula ijazahi jenengan bisa mengijazahkan datang sinten mawon. Nggih. Niki kula bisa ngomong lancar karena didampingi guru kula niki. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah barokah. Allahumma amin. Sepindah malih mudah-mudahan baik yang disampaikan beliau, saya memberi tambahan, mudah-mudahan merupakan ilmu yang manfaat, dan kita semua diberi oleh Allah ilmu yang manfaat dunia dan manfaat akhirat. Seperti kita telah diberi inayah pertolongan oleh Allah, bisa hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah akan memberikan inayah pertolongan supaya kita semua bisa mengamalkan. Allahumma amin. Kangge kula cekap sementen, mungkin doa ditutup oleh guru kita Romo Kiai Haji Taifur Mawardi. Ada yang mau doa? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boten ye. Amin ye. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ya Rabbal Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina ummahatina wa dhunuba man ijtama'na bihi li ajlihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran Allahumma ij'al dhurriyyatahu minal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin wad du'atil mukhlisin wal mujahidina fi sabilillah nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asrari Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuri Pinara istirahat. Ayo kita duduk sana.